lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, alhamdulillah pemateri kita sudah hadir hari ini. Mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Ibu-ibu turun tentunya Bu, tiris. Tiris. Ibu-ibu, tadi kata ibu ya deh, bahagia harus bahagia ya Bu, atau bentuk pura-pura bahagia wenya. Tapi minimal senyum. Nah, ibu-ibu, atas dasar atuk lebaran, kemari ke pasar baru abi ningal. Terus mengkol ke tukang mie kocok sama goyobot di pasar baru ya. Mudah-mudahan terutama yang punya anak kecil ya Bu ya, bisa membelikan mereka sekedar untuk hiburan ari urang mada acuk aya dina rake sabar hijinya bunya, kadang bingung pakai baju naon aya teh ya, saking banyaknya. Tapi mudah-mudahan anak cucu kita yang masih kecil terutama kita bisa membahagiakan mereka ya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, mungkin tahun kemarin kalau ada yang pernah bertemu ibu dengan ibu, nah sekarang beliau alhamdulillah di tengah kesibukannya bisa menghadiri bersama-sama dengan kita. Teh kabaca ku abi gitu sih biana juga ya. Ini belum doktor ya Bu, ibu dia ini gelarnya ditambah doktor teh, yang tadinya bercita-cita dokter pernah jadi kuliah di kedokteran karena ada beasiswa ke Jerman ya Bu, kalau tidak salah jadi dokternya, sekarang mah jadi doktor ya Bu. Sudah jadi dokter alhamdulillah. Jadi gelarnya bertambah dengan dokter di IPL Hajah Diah Nuritasari MI POL, politik anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS ya. Ibu masih menjabat sekarang Ibu ya. Kemudian pengalamannya dari Aircraft Performance Engineer PT Dirgantara Indonesia, Desain Center Pesawat PT Dirgantara Indonesia sampai tahun 2002. Kemudian Direktur Lembaga Pendidikan Jerman Kampus Center Bandung, dosen non-organik di Sesko TNI AD, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian anggota Komisi D, anggota Komisi E Bidang Kesra, Wakil Ketua Harian Panitia Anggaran, anggota Badan Anggaran 2009 sampai 2014, anggota Komisi C di bidang keuangan, kemudian di Ketua Komisi C di tahun 2012 sampai 2014, tenaga ahli anggota DPR RI, anggota DPR RI November sampai 2024 sekarang. Kemudian educationnya Ibu, ini dari SMA 3 Bandung. Nah ini tadi yang sebutan Fakultas Kedokteran Umum Universitas Pajajaran tahun 1985, 1986 tidak dilunjutkan karena lolos seleksi beasiswa PT ITPN PT Dirgantara Indonesia sebagai program Profesor Dr. Ing B.J. Habibie. Kemudian student College Hannover Jerman, ini bahasa Jermannya Love and Raumach, bahasa Jerman mah. Kemudian itu melahnya Bu. Kemudian Magister Ilmu Pemerintahan pasca sarjana FSC Unpad tahun 2015 sampai 2016, program Ilmu Pemerintahan pasca sarjana WSIP Unpad tahun 2017 sampai sekarang. Nah alhamdulillah, organisasinya belum tah. Ini jadi ibu mah sudah cerdas dari awal ya. Jadi dengan berbagai posisi, dengan berbagai ini, pernah jadi di Ketua OSIS Kota Bandung, Persatuan Pelajar PPI Jerman, kemudian Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Muslim Eropa, anggota Indonesia Aeronautics Students, Ketua Lembaga Dakwah Pengembangan, Ketua Bidang Pemberdayaan Muslimah Masjid Raya Habibur Rahman PT Dirgantara, Ketua Bidang Pemberdayaan, Ketua Kasus Kaukasus, kemudian lalu Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia,
anggota Dewan Pakar ICM, Wakil Ketua Kerjasama Organisasi Wanita BKUI Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga BPKK, DPP Wakil Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Bidang Organisasi DPP Kewus Perempuan Politik Indonesia, Ikatan Alumni Jerman Provinsi Jawa Barat, anggota Ikatan Alumni Program Habibie, yang lainnya on the job training di perusahaan Volkswagen Braunschweig VW nya Bu, kemudian on the job training perusahaan Mercedes-Benz, kemudian on job training seorangnya Bu. Ibu itu kalau saya hanya di rumah mendesain paling tahu tempe ya, ibu mah sudah ke pesawat terbang. Kita ibu-ibu masih bakutat di dapur, beliau sudah kemana-mana ya, sudah bisa mendesain pesawat terbang dan yang lainnya. Nah kemudian sekarang beliau masih aktif jadi anggota DPR Pusat komite ya, di Komisi 7 gitu. Hapunten panjang pisan ya. Jadi beliau ini betul-betul perempuan yang cerdas. Katingalnya Bu, anu pinter mah tina wajahna oke gitu. Jadi dengan berbagai segudang kegiatan, saya tiap hari mengikuti kegiatan beliau, baik di TikTok atau di Instagram, di FB. Ibu mending nggak ada matinya gitu. Kayak energizer batenya. Jadi setiap hari ada kegiatan, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan, diberi umur panjang karena masih banyak yang memerlukan umat. Mungkin sekian CV-nya dari saya supaya ibu-ibu lebih kenal ya, dengan lebih dekat dengan ibu. Mulai aja Bu supados henteu nyangkolong kana waktos. Mangga. Tabu 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Masih semangat Ramadannya? Nembe kedua dinten ya. Manya tos lungsai atau tibalik mimitina lungsai kapayuna lumpat. Lompatna ka mana tapi lompatna ka pasar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Ibu Bapak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Karena mungkin kalau kita perhatikan ada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal tahun lalu masih bersama kita menunaikan ibadah Ramadan, hari ini sudah tidak bersama kita lagi. Jadi ini luar biasa. Ketika Allah izinkan kita, Allah beri nikmat kepada kita untuk kembali menghirup udara Ramadan, untuk bangun di pagi hari tadi, dan kita masih berada di bulan suci Ramadan. Ini menjadi sesuatu hal yang harus kita sadari. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kadang-kadang kita tehnya saking biasana tidur, bangun, tidak pernah berpikir bahwa boleh jadi kita nggak bangun lagi habis tidur. Saya selalu mengingatkan doa kalau mau bangun tidur apa Bu? Mau tidur apa doanya? Iya, naon hartosna teh? Naon hartosna?
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, yang biasa ibu artinya apa teh doa teh? Bu kena terangnya ya, ya dengan namamu ya Allah gitu ya, aku hidup dan aku mati. Jadi ketika kita tidur itu sesungguhnya kita bersiap untuk tidak bangun, Bu. Jadi kalau mau tidur, Bu, hadirkan perasaan itu. Kumaha itu lamun aina peureum teu beunta deui. Atau jangan-jangan ibu memilih teu peureum. Teu peureum, sieun teu beunta deui gitu nya. Dan doa bangun tidur apa, Bu? Iya, alhamdulillah. Kunaon ya punya datang cenah acara nage nami nage ngobrol ya. Jadi ibu-ibu sering ku abdi diajak ngobrol heula kieu nya. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika kita bangun pun kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan lagi kita setelah mematikan kita. Artinya setiap hari Allah rizkikan kita bangun, Bu. Itu adalah setiap hari di mana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk bertaubat, untuk memperbaiki hari-hari kita. Ya, saya diminta berbicara tentang produktivitas. Seperti apa dan bahkan di bulan Ramadan, karena biasanya identik bulan Ramadan teh sagala dikirangan. Jam sekolah barudak sok dikirangan. Yang bekerja waktunya suka berkurang gitu ya. Lamun jam istirahat siang, masjid teh pinuh nu gogoleran gitu maksudnya gitu ya. Bukan sekedar sholat tapi banyak nu gogoleran gitu ya. Terus identik nyanyanak dalil, tidur di bulan Ramadan teh ibadah cenah gitu nya. Tidur anu kumaha ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, Ramadan bukan berarti bermalas-malasan. Bahkan ketika kita mengetahui, meyakini kebaikan di bulan Ramadan, tidak akan ada kesempatan kita untuk bermalas-malasan. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya kita produktif? Yang pertama harus mengerti dulu apa sesungguhnya yang ada di bulan Ramadan. Ya. Dan ini sudah sangat banyak ya, ketika tarhib kita diingatkan keutamaan Ramadan, ya. Membaca Al-Qur'an. Tadi saya tanya lagi datang ini ibu-ibu lagi ngariung-ngariung baca Quran gitu ya. Apa khataman 3 hari hatam ya gitu. Hah? Ya dibuat 3 hari kan katanya ya, selama 3 hari ini per hari ya 14 juz 10 juz pokoknya 3 hari ini teh hatam baca Quran raramean gitu ya. Gak apa-apa raramean, tapi Bu kalaupun nanti sudah hatam dalam 3 hari bukan kembali heup eureun datos hatam gitu ya. Ini di rumah harus terus kita lanjutkan ya. Di luar acara di masjid tetap saja kita lanjutkan membaca Al-Quran. Kalau perlu hatamlah 10 kali, Bu. Ya. Ayeuna tos hatam ayeuna dinten ayeuna. Hah? Teu acan? Oh, teu acan. Ya. Nah, jadi ibu-ibu kita memahami karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi betul-betul interaksi kita, aktivitas kita harus diperbanyak bersama dengan Al-Quran. Ya. Membaca huruf-hurufnya saja yang jelas berpahala harus terus kita perbanyak. Tambah lagi kalau misalnya ibu mau mengkaji, membaca terjemahannya, Bu, aya anu kantos hatam ngaos terjemahan Quran ti Al-Fatihah dugi ka Anas. Nah, PR-nya bunya minimal atuh sok di Ramadan ayeuna. Kenapa kita perlu membaca Al-Quran itu? Pertama, membaca huruf-hurufnya saja sudah jelas berpahala. Tapi wayahna da urang teh sanes orang Arab, terus tetambih oge urang teh teu ngartos bahasa Arab, teu ngartos bahasa Quran, kedah diaos terjemahanana. Ya.
Bagaimana caranya terserah. Bade misalnya saayat Qur'anna diaos terjemahanna mangga. Bade unggal ngaos teh ngaos misalnya 10 ayat nembe terjemahanana mangga. Bade ngaos Qur'an engke hiji waktos ibu ngahaja maos non terjemahanana wungkul mangga. Tapi Bu, upayakan kita pernah khatam membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas ya, juga dengan terjemahannya. Kenapa? Supados urang teh ngartos aya naon dina Quran teh ya. Kan kita selalu berbicara bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk. Tapi bagaimana kita memahami atau memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk lamun urang oge teu ngartos aya naon dina Quran teh ya. Nah, selain hadir ke kajian, saya menyarankan bacalah terjemahannya. Namakan Quran ayeuna seueurnya nyamunya ngantos aya terjemahanana ngartos bahasa Indonesia apa nya. Pami bade bahasa Sunda ge aya Bu. Ya, tos aya Quran tarjamah bahasa Sunda ge tos aya, tos lami pisan eta ge aya. Ya, pami langkung raos bahasa Sunda mangga, tapi pami langkung raos bahasa Indonesia mangga. Belajar supaya kita betul-betul terus berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya, jadi pertama bagaimana kita supaya bisa produktif, memang kita memahami betul apa keistimewaan Ramadan, supaya tidak ada waktu di bulan Ramadan itu yang kita buang sia-sia ya. Karena Bu, kalau buat kita semua ini sebetulnya waktu kita itu digunakannya hanya dalam 3 hal. Ada 3 hal saja waktu dalam kehidupan kita itu kita gunakan hanya dalam bentuk 3 hal Bu. Yang pertama, kita gunakan untuk sesuatu yang punya nilai ibadah ya. Ini kita gunakan untuk sesuatu yang punya nilai ibadah, punya nilai kebaikan ini ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang baik ya, dan kita niatkan karena Allah, insya Allah bernilai ibadah. Jadi yang pertama adalah waktu kita itu habis untuk sesuatu yang bernilai ibadah. Kedua, kalau kita tidak sedang melakukan sesuatu yang bernilai ibadah, kemungkinan kita sedang melakukan maksiat. Kan pilihannya gitunya. Kalau tidak lagi ibadah, boleh jadi kita sedang melakukan sesuatu yang nilainya maksiat. Maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah apa? Segala jenis ketidaktaatan kepada Allah itu adalah kemaksiatan. Yang ketiga, boleh jadi Bu, ada teu maksiat gitunya, jika tadi da tunduh beureum we gitulah ya, ngalenggut we tidur ya, banyak tidur misalnya Ramadan gitu, seperti itu. Bisa jadi Bu, kita berada pada jenis-jenis kegiatan yang nilainya itu sia-sia, tidak ada artinya, tidak ada gunanya, sia-sia. Jadi pilihan kita sebetulnya hanya 3 tadi Bu. Apakah kita sedang melakukan ibadah, apakah kita sedang mengerjakan hal yang sifatnya sia-sia, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat. Hati-hati. Jadi pami ibu ngalengkah mengerjakan sesuatu, coba diemut. Ieu lebet ka nu mana ye? Ieu lebet ka nu mana? Ya. Nonton TV. Nonton TV bisa apa? Bisa aya nu nilai ibadah, bisa aya maksiat, bisa sia-sia. Muka HP ya, mukaan HP itu IG, Facebook, segala rupi. Hati-hati, dia bisa saja ada yang bernilai ibadah, dia bisa saja bersia-sia, dia juga bisa maksiat. Makanya di bulan Ramadan ini Bu, kita harus ekstra menyadari bahwa waktu-waktu di bulan Ramadan itu sangat berharga. Maka arahkan semua yang kita lakukan itu untuk sesuatu yang punya nilai ibadah. Lebar ya, lebar di bulan Ramadan ya, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah. Kalaupun bersilaturahim ge Bu, kedah aya strategina pami hoyong aya nilai ibadah. Niatnya sudah bagus silaturahim, ketika ketemu orang ngagosip tak jadi lieur ibadahna gitu ya. Jadi tidak bisa beralasan abdi teh da bade kata tanggi kunaon silaturahim gitu nya.
Silaturahim juga harus pakai aturan teteh. Silaturahimna tabuh sabaraha. Melanggar waktu sholat tidak. Sabaraha lami silaturahimna, gitu ya. Kalau pengen bernilai ibadah, gitu kan. Nah misalnya nyandak sesuatu gitu ya, ngoleh-ngolehan karena di silaturahimana misalkan. Lalu yang dibicarakannya apa? Itu semua harus kita perhatikan. Jadi ibu-ibu sekalian, dengan kita mensyukuri bahwa kita berada di bulan suci Ramadan, maka yang pertama supaya kita produktif tadi menyadari betul. Jangan sampai orang teh jiga robot, Bu. Jiga robot, da unggal dinten teks biasa. Gugah masak sahur subuh gitunya, beberes sasapu, barudak sakola atau naon gitunya. Terus kemudian ke masjid, taklim, uih, kieu, sasapu deui masak naon gitu. Jadi jiga robot. Setiap hari kita lakukan tanpa kita maknai. Nah, karenanya di bulan Ramadan harus lebih sadar, tong pingsan wae nya. Nah, sadar ayeuna teh Ramadan. Terutama kan contoh yang lain Bu, kadang-kadang begini, tong ngabohong, ayeuna teh Ramadan. Nah, misalnya gitunya, emang di luar Ramadan kayak ngabohong? Henteu di luar Ramadan kita kayak ngabohong, tapi itu menunjukkan ada keistimewaan terutama di bulan Ramadan ini. Gitu ya. Jadi dari perkataan, perilaku, perbuatan kita semua harus lebih diperhatikan dengan memahami kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Yang kedua, pasang niat. Pasang niat. Karena kalau teu aya niat, Bu, ya, kumabehna we, wah itu bahaya. Gitu ya. Pasang niat. Apa niat? Ibu, bapak, ibadah Ramadan itu sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan menunaikan ibadah Ramadan adalah la'alakum tattaqun, agar kita semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Eta teh kedah diniatan. Ya Allah, bismillah Ramadan ayeuna mah abdi teh hoyong, Bu. Jadi diniatan. Niat itu berupa apa? Nah, ini menarik. Coba perhatikan ya kalau secara ilmu manajemen. Niat teh sebetulnya sesuatu yang mau dicapai di ujung tapi dilakukan di depan. Kan niat gitu ya. Jadi sebetulnya niat kita itu ingin apa? Target. Sebetulnya berbicara niat itu kita berbicara target. Kita ingin jadi orang yang bertakwa melalui Ramadan ini. Target itu kan di ujung, tapi disebutkan di awal. Ya, itu niat. Jadi niat itu sesuatu yang di awal, tapi sesungguhnya dalam niat itu sudah terkandung target. Jadi ibu memasuki Ramadan ini, betul, insya Allah kita ingin menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Sok ningali heula kapengker. Ramadan tahun lalu apa prestasi kita? Naon prestasi orang Ramadan kemarin teh? Ibu bisa mengingat-ingat punya prestasi apa bulan Ramadan kemarin? Prestasi teh kedah aya pialaan, Bu. Contoh, alhamdulillah Ramadan yang lalu saya bisa hatam 3 kali. Ramadan ayeuna pada sabaraha kali? Gitu ya. Oh, alhamdulillah Ramadan kamari hatam sakali atau tahun ayeuna namanya 2 kali atuh gitunya. Apa kehebatan kita di bulan Ramadan yang lalu? Alhamdulillah Ramadan yang lalu tiap hari bisa berinfak. Kita apa memasuki Ramadan ini? Mumpung kita masih di awal nih, Bu. Ya, niat kita apa? Kita ingin keluar dari Ramadan itu dengan prestasi apa? Yang membuat kita menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang boleh jadi beda-beda karena masing-masing mungkin bisa mengukurnya. Oh, saya mah niat saya ingin mengubah semua kebiasaan buruk saya selama ini. Naon kebiasaan burukna? Sok nunda-nunda sholat, sok azan-azan, sholat mah kedei teh kagok ya. Ramadan ayeuna mah abdi bade janten jalmi yang sholatnya tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya teh, Bu, bukan begitu azan kita baru wudu dan lain-lain.
tapi betul-betul kita menyambut sholat, menjadi orang yang menanti-nanti sholat. Kita sudah bersiap sebelum azan berkumandang. Ya, ini mungkin sebelum ini kita aya nu tos sae panginten alhamdulillah, aya anu teu acan misalnya, gitu ya. Coba diniatkan Ramadan ini kita punya niat apa yang mau kita perbaiki di bulan Ramadan ini. Oh abdi mah ayeuna mah moal bolong rawatibna, ya. Dan ibu-ibu sekalian, Ramadan itu adalah bulan yang sangat baik untuk kita mengubah diri. Kalau ilmu-ilmu manajemen banyak yang mengatakan kalau satu aktivitas dilakukan berulang selama misalnya 21 hari berturut-turut, insya Allah itu sudah bisa menjadi sebuah kebiasaan. Nah sekarang Ramadan menyediakan waktu kepada kita 1 bulan, baik 29 atau 30 hari gitu ya, menyediakan waktu 1 bulan. Jadi kalau kita membiasakan sesuatu sebetulnya di bulan Ramadan, ya, kita ingin berubah, insya Allah bisa. Tapi biasanya ujian pertama tuh nanti malam lebaran. Kita Ramadan taraweh ya punya. Malam lebaran mah kan teu taraweh. Tahajud teu Bu? Emang ada larangan kalau malam lebaran tidak boleh tahajud? Ya, karena ternyata banyak orang tarawehna penuh, begitu malam lebaran teu tahajud. Udah sibuk, eleh ku opor, eleh ku kupat gitu ya, sibuk gitu ya. Itu sudah langsung ujian pertama itu ya. Itu sudah langsung ujian pertama dari kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Ramadan kita mendawamkan membaca Al-Quran di masjid tadarusan. Pulang dari tadarusan kita juga punya hataman sendiri misalnya, ya. Bu, saya perhatikan karena banyak majelis taklim teh sudah pertengahan Ramadan teh tutup majelis taklimna, ya, penutupan tadarusan. Saya teh kadang-kadang sok deg-degan, ya ibu-ibu lah pun penutupan tadarusan di bumina teras ngaos tuh gitu ya. Jangan merasa sudah tutup tadarusan, atau saya dah atas tos tutup tadarusan anak, oke gitu ya. Nah lanjut, ujian berikutnya kapan? Ya lebaran. Lebaran baca Quran teh gitu ya. Tong pada sibuk lebaran yang selama bulan Ramadan ini kita biasakan setiap hari membaca Al-Quran, misalnya bisa 1 juz, bisa 2 juz, pas lebaran terus ayat-ayat acan gitu. Nah jadi ibu sekalian, memang penting ini kita punya niat ya. Jadi Bu wayahna ya, mungkin kalau perlu ya ibu tulis Bu, apa sih yang mau saya ubah di Ramadan ini? Apa sih target saya di bulan Ramadan ini? Diserat Bu. Kunaon peryogi diserat? Untuk mengingatkan kita dan menguatkan niat kita. Diserat. Bismillah. Ramadan ieu abdi salat awal waktu misalnya. Ramadan ieu abdi tilawah sakitu juz sadinten misalnya. Ramadan ieu abdi misalnya gitu nya. Moal ngabohong deui gitu. Da kamari aya we sok ngebohong-bohongna misalnya. Ramadan ieu terhadap suami mau seperti apa, bapak terhadap istri mau seperti apa, terhadap anak mau seperti apa, terhadap orang tua mau seperti apa, terhadap tetangga mau seperti apa. Dibuat tuh semua, dicatat, diserat. Kenapa harus ditulis? Untuk menguatkan apa yang kita niatkan. Untuk menguatkan, tidak perlu ngasih tahu orang lain tenan naon, tapi dengan ditulis itu untuk menguatkan kepada kita. Nanti di penghujung Ramadan baca deh ibu, apakah sudah kita kerjakan atau belum ya. Jadi ini penting Bu, niat menetapkan target memasuki Ramadan ini. Kita punya niat apa, punya niat perbaikan diri seperti apa di bulan suci Ramadan. Nah yang berikutnya Bu, setelah niat bikin rencana, karena niat wungkul ya tidak kemudian diikuti dengan perencanaan akan susah. Contoh misalnya niat membaca Al-Quran sehari sajuz, direncanakan nah sajuz teh
bade sakali calik ngaos sajus, bade sabaraha kali calik misalnya, oh sajus teh 20 halaman kinten-kintenna kitu nya. Nah misalnya ketika setelah sholat ya 4 halaman 5 kali sholat anggeus, tapi ngemut deui Bu, maghrib mah moal bisa da pasti rurusuhan, isya ge panginten sesah dari rurusuhan bade taraweh misalnya. Oh atuh kedah diseueureun anu siangna kumaha atuh, oh berarti engke aya duha. Antara misalnya tabu salapan 10 maos deui Quran, tabu sabaraha deui maos deui Quran, misalnya begitu Bu ya. Atau napi kieu unggal sajam ya, ibu pasang alarm tiap 1 jam baca Quran 10 menit misalnya, baca Quran 15 menit tiap 1 jam. Alarm ibu disada, oh iya kedah ngaos Quran sahalaman we misalnya gitu, tiap jam disada maos Quran deui sahalaman misalnya, seperti itu harus direncanakan Bu, harus direncanakan bikin. Jadi ibunya meskipun saya tahu kebanyakan ibu-ibu teh tidak punya agenda gitu ya, tidak punya perencanaan, tapi karena Ramadan ini bulan istimewa Bu, harus kita kawal, harus kita jaga dengan perencanaan. Dari subuh misalnya gitu ya, atau dari bangun tidur lah, ibu tuh mau bangun jam berapa untuk sahur. Ibu hitung mempersiapkan sahur untuk keluarga butuh waktu berapa lama ya. Oh misalnya setengah jam gak cekap, oke, ibu set aja sekarang itu subuh sekitar 4:30 lebih lah dikit ya, sekitar 4:30. Makan di rumah butuh waktu berapa lama? Setengah jam cukup. Kalau misalnya orang dewasa saja mungkin setengah jam cukup, kalau ada anak-anak mungkin 45 menit atau bagaimana misalnya gitu. Oh kalau gitu makan sahur jam 4 misalkan, makan sahur cukup jam 4. Kalau makan sahur cukup jam 4, ibu kira-kira mempersiapkan setengah jam, berarti persiapan cukup dimulai 3:30. Nah, kalau gitu gimana? Kalau gitu misalnya kita bangun jam 3. Apa yang dilakukan setelah jam 3? Bukan langsung masak Bu ya, kan memberikan kebahagiaan. Ketika kita bahagia seperti itu, kita semangat lagi Bu untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Nah ibu sekalian, perencanaan dan tadi ya kesungguhan kita melaksanakan itu menjadi penting, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu juga memesankan kepada kita untuk membuat perencanaan itu. Ya. Ini bukan sekedar ilmu manajemen, tapi Allah juga memerintahkan kepada kita. Ya. Dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hasyr ya, Allah mengingatkan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Al-ayah. Ibu-ibu perhatikan di situ, dalam ayat itu ya, ayat itu ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita ya, adabnya kita, kalau ada ayat di dalam Al-Qur'an menyeru wahai orang yang beriman, kalau kita merasa bahwa kita orang yang beriman, kita harus merasa terpanggil. Bukan baca teh imah keur batur, lain. Seperti begini Bu. Ya, misalnya nama saya dia, saya lagi ngomong begini, kalau di luar sana ada orang nyebut-nyebut nama dia, pasti kuping saya teh langsung curinghak gitu dia. Ya, aya naon nami abdi disebat-sebat gitu nya. Apakah mau positif atau mau negatif, tapi ketika nama kita disebut tuh pasti orang ikut ngobrol, tapi ayo nu gorowokan di luar nyebat namina, kela itu keur ngomong kenaon gitu ya, seperti itu. Nah, reaksi itu harus kita rasakan ketika Al-Qur'an menyebutnya di situ ya ayyuhalladzina amanu. Kita harus merasa eta teh sabi sareng dia gitu lah. Seperti seolah nama kita sedang dipanggil. Kita harus merasa, lalu apa perintah Allah? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tapi ibu perhatikan dalam ayat ini, Allah memerintahkan ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang sudah ia siapkan untuk esok hari. Wattaqullah, diulang lagi, dan bertakwalah kepada Allah. Bayangkan, kita ditanya oleh Allah
apa yang sudah disiapkan untuk esok hari. Sudah punya perencanaan apa? Sudah punya bekal apa untuk esok hari? Esok hari itu ada esok hari yang dekat, artinya keseharian kita. Ada esok hari yang jauh, yaitu akhirat kita. Tapi esok hari yang jauh itu bisa terjadi sangat dekat, kan gitu ya. Kita kan tidak tahu kapan kita masuk ke alam yang berikutnya. Tapi Allah mempertanyakan kepada kita, memerintahkan kepada kita, hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah disiapkan. Ya kan tong borok itu, ayeuna gayanya panginten ditaros, engke buka bade sarang naon, sederhana kan kadang-kadang begitu ya. Kita juga ditanya mungkin sama anak-anak, sama keluarga, Bu, engke buka sarang naon, misalnya gitu. Enjing sahur bade sarang naon, misalnya menu. Nah, itu kan ditanya. Untuk hari besok aja kita mempersiapkan. Untuk sesuatu yang akan datang tuh kita persiapkan. Yang sifatnya dunia saja kita persiapkan, apalagi untuk sesuatu yang jauh. Makanya Ramadan ini Allah hadirkan, Allah sajikan kepada kita sebagai bagian dari persiapan-persiapan untuk hari yang nanti juga. Makanya kita serius, kita bikin perencanaan ya supaya produktif ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, produktif ini tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kalau tadi kita bikin perencanaan untuk diri kita dan lain-lain ya. Produktif itu juga berkaitan dengan hal lain. Dengan apa misalnya? Masyarakat sekitar kita. Apa yang kita lakukan untuk masyarakat sekitar kita? Tadi misalnya banyak program ya, ayah santunan yatim ya, ada misalnya mungkin kesehatan, pelayanan kesehatan, atau ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan apa di bulan suci Ramadan ini. Jadi Bu, kita luangkan juga, makanya tadi perencanaan itu tidak hanya dalam satu hari, tapi kita juga punya perencanaan yang sifatnya selama 1 bulan. Tanggal segini ngapain, tanggal segini ngapain, hari ini apa, weekend yang ini mau ngapain, weekend yang ini mau ngapain. Oh bade ziarah, iraha bade ziarah. Oh mau buka bersama, iraha mau buka bersama. Misalnya, oh bade silaturahim, itu ditempatkan waktu-waktunya supaya terencana Bu. Jadi jangan sampai kita didikte oleh waktu orang lain. Kalau kita nggak punya rencana, jadi orang tuh nuturkeunnya. Tadina, oh pada itikaf, teman-teman alumni reunian, bukber, tentunya. Tapi terjadi itikafna, kan rugi. Ya. Jadi kalau memang kita sudah punya perencanaan, sudah kedengeran ada obrolan-obrolan misalnya, oh komunitas iya, komunitas arisan bade bukber, kasih tahu lamun bukber tong 10 hari terakhir. Jadi kita sudah siapkan dari sekarang. Kalau ada bukber keluarga, gini. Terus kalau misalnya dah saya teh punya target atuh entong bolong taraweh. Jadi lamun aya nu bukber, pokoknya maghrib anggesan. Itu kita persiapkan, sebab nanti apa Bu? Ibu datang bukber nya jam 7 ngalobrol keneh teraos ban. Mau pamit duluan gak enak, mau apa gak enak. Tapi kalau kita sudah yang jadi trendsetternya, jadi kita yang ngomong ke teman-teman, pokoknya lamun aya acara bukber teh hahahihina sacan eta, sacan maghrib doa heula kitunya, kita yang ngatur supaya apa? Rencana kebaikan kita mengisi Ramadan ini teu kaganggu ku batur. Justru kita menularkan kebaikan ini kepada orang lain. Jadi engke Bu aya manajemen bukber gitu ya. Ya karena bukber tersebut jangan asal sadatangna buka bersama, nanti niat silaturahimnya malah hilang. Nu aya kalah jadi ngagosip, maghribna jadi telat, taraweh katinggalan, ya. Terus kemudian ibu teh berdalih, kan taraweh mah tiasa di bumi nyalira-nyalira. Mangga we. Banyak di antara ibu-ibu yang kalau sudah di rumah mau taraweh sendiri haroreang. Dan nyalira teh gogodana seueur. Terus alasan deui udah hafalanana ge saeutik. Jadi tungtungna teu taraweh, tariweuh deui kan gitu. Jadi kalau memang Bu, kita dalam kesendirian itu berat untuk sholat taraweh, perjuangkan taraweh di masjid. Itu harus diperjuangkan oleh kita. Karena ketika kita sendirian, ternyata orang tak bisa taraweh gitu. Ya, jangan kemudian ada tiasa nyalira oge, betul tiasa nyalira, tapi kita kehilangan pahala berjamaah. Terus ternyata kita berhadapan dengan godaan-godaan yang luar biasa.
hoream teh kaburu tunduh teh gitunya. Oh engkewe lah tarawehna tabu setengah tilu sebelum sahur. Boleh memang gitu ya. Tapi apakah terjamin kita bangun? Ya kan? Kita sudah capek tunduh, kalah kasahur lagi kasiangan, blas deh. Ya, karenanya Bu, kenapa kita punya perencanaan ini? Supaya tadi kita juga tidak diganggu oleh orang lain. Kita sesuaikan. Ya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian ya, bahwa di dalam Ramadan itu ternyata kita bisa semangat dan kegiatan tadi tidak hanya terkait dengan diri sendiri. Oh, misalnya dengan keluarga, ibu bikin Bu program perencanaan dengan keluarga. Iraha misalnya orang ngajak tarawehna di mana yuk, misalnya sekali-sekali. Oh, pada taraweh ke Al-Jabar misalnya gitunya. Oh, pada taraweh ke mana? Supaya semangat keluarga, supaya semangat anak-anak dalam saum dan lain-lain. Silahkan direncanakan. Itu makanya menjadi bagian dari perencanaan kita. Ya. Karena Bu, kalau kita melihat pada masa Rasulullah SAW, bulan Ramadan itu bukan bulan bersantai-santai. Bulan Ramadan itu bukan bulan bersantai-santai. Para sahabat semua itu berusaha untuk mengisi bulan Ramadan dengan aktivitas-aktivitas maksimal. Para salafus soleh juga demikian. Ya, ada yang khatam Quran sekali 2 kali, sehari 2 kali. Ada yang khatam Quran sehari sekali, gitu ya. Saking mencintai Ramadan. Aya anu usaha tutup selama bulan Ramadan karena dia memfokuskan untuk mendapatkan keuntungannya di 11 bulan yang lain. Ramadan tutup puasa bulan-bulanan tutup, tidak tergiur oleh maraknya keuntungan-keuntungan di bulan suci Ramadan. Dia fokus aya anu kitu. Dan bahkan pada masa Rasulullah SAW terjadi beberapa peperangan di masa Ramadan. Ya, perang Badar yang luar biasa pertama kali ini ya, itu terjadi di bulan Ramadan. Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan. Perang Tabuk yang luar biasa Bu, perang Tabuk itu musim panas. Ya, kita bisa bayangkan negara Arab panas, terik, Ramadan dan berperang. Ya. Tapi itu bagaimana ketangguhan ya, karena tadi menyadari keistimewaan Ramadan, kekuatan niat yang luar biasa, maka para sahabat juga menghadapi Ramadan dengan penuh produktivitas. Nah, kita Bu mungkin tidak seperti pada masa para sahabat. Tapi ibu-ibu hari ini mungkin di era keterbukaan informasi, hari ini kita juga bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana saudara-saudara kita di Gaza, ya, yang mereka tidak bisa bertanya bade buka sareng naon, bade sahur sareng naon. Tiasa sahur, tiasa buka getos alhamdulillah. Tidak ada listrik, di tengah puing-puing teu aya masjid taraweh. Ya. Di tenda-tenda pengungsian tadarusan, setoran hafalan. Itu interaksi dengan Al-Qur'an yang tiada henti dengan kondisi yang luar biasa seperti itu. Jadi tidak ada kata bagi kita untuk menjadikan Ramadan itu seolah bulan bersantai-santai, lepas dari dan lulus teh beralasan dengan yang lain-lain, tidak Bu. Jadi ini penting, dan kunci pertama Bu memang tadi perencanaan dan bagaimana pagi kita lalui. Pagi kita tuh bagaimana kita lalui. Ba'da subuh, zikir, baca Quran, ya. Ini bagaimana pagi hari ini kita lalui. Insya Allah ini akan memberikan kekuatan sampai dengan sore dan kita penuh dengan produktivitas. Terakhir ibu-ibu, supaya kita tetap produktif, apa? Berdoa. Berdoa, minta tolong sama Allah. Minta tolong kekuatan dari Allah. Minta tolong Allah berikan kemampuan supaya kita bisa melaksanakan apa yang kita rencanakan, supaya kita bisa disampaikan kepada niat-niat baik kita tadi. Ya, ini penting. Jadi kalau bisa Bu, nanti setelah selesai acara ini juga, sebelum pulang, kalau Ibu mau menyatet, bikin catatan dulu sebelum pulang. Ramadan ini saya mau begini, mau begini, mau begini, begini. Nanti sampai di rumah, catatan itu Ibu buka, niatan Ibu. Lalu coba Ibu jabarkan, ini kapan mau saya lakukan, dalam sehari kira-kira bagaimana ngebaginya.
dalam sebulan itu kira-kira bagaimana membaginya. Ini tanpa terasa Bu, ya. Weekend ini, weekend berikutnya, tahu-tahu Lebaran. Makanya sepekan ini apa? 10 hari terakhir nanti ada itikaf. Selama itikaf mau diisi apa? Kalau bisa tadi kata saya juga jangan ada agenda ke pasar yang cari oleh-oleh dan lain-lain gitu ya. Kalau bisa. Kalau tidak memungkinkan, wayahna ada 1 hari terkorbankan misalkan gitu ya. Atur waktunya. Ya, karena sekali lagi nikmat berada di bulan suci Ramadan tidak Allah berikan kepada siapa? Khusus untuk orang-orang yang beriman. Khusus untuk orang-orang yang beriman, dan kita niatkan Bu dengan sungguh-sungguh. Ya. Banyak orang puasa. Sekarang apalagi ilmu-ilmu kesehatan ya. Ilmu-ilmu kesehatan, ada yang bahkan kalau mau enak Bu katanya lakukan puasa 3 hari berturut-turut Bu. 3 hari tidak buka, ya. Kalaupun terpaksa buka air putih, tapi 3 hari. Dan kata orang-orang itu akan secara kesehatan akan terjadi detoksifikasi yang luar biasa dan seterusnya seperti itu. Walau alam saya bukan orang kesehatan yang tidak paham tentang itu. Tapi intinya bahwa puasa itu punya nilai positif terhadap diri kita. Di Belanda Bu, di Eropa, banyak orang non Muslim ini sudah beberapa tahun mengikuti puasa Ramadan, tapi tidak jadi Muslim. Tidak jadi Muslim, tapi dia mengikuti tata cara puasanya. Jadi ada yang bercerita gitu, saya sudah tahun ketiga ini ikut puasa, kata dia gitu. Ikut puasa aja, ya. Karena dia senang melihat orang Islam itu kayaknya bagus, nikmat, enak gitu. Dia ikut puasanya. Dan sudah tahun ketiga, tapi belum jadi Muslim. Artinya Bu, puasa itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi puasa yang berdampak kepada peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini yang makanya tadi niat jadi penting, perencanaan jadi penting, ya. Nah, kemudian tadi tutup dengan banyak berdoa Bu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, ya, kepada derajat takwa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, agar betul kita keluar dari Ramadan itu menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, agar betul ya kita itu kemudian tidak hanya bisa mensolehkan diri kita, tapi itu juga ternyata bisa mensolehkan, membawa kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang mendapatkan kemanfaatan dari kehadiran kita juga ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ibu-ibu sekalian, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan dengan niat, perencanaan, kedisiplinan, kesungguhan kita dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita mampu menjalani ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, selanjutnya mungkin kalau ibu-ibu atau bapak ada yang mau disampaikan atau didiskusikan atau ditanyakan, mangga saya persilahkan. Mungkin itu yang berarti. Nah, aturkan nuhun jazakallah khairan ka ibu yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Ini selanjutnya ada door prize lumayan hari ini agak banyak. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab ya Bu. Saya beri kesempatan untuk penanya dan pertanyaan dari ibu sendiri. Sanes pertanyaannya tuh pertanyaan mah bisi ulangan ya punya, jadi santai aja Bu ya, nanya mah juga ngobrol. Kemudian cuma titipan dari kami, ibu kan tadi intinya tentang perencanaan di bulan Ramadan ini sambil tanya jawab. Kami ingin apa yang ibu rencanakan ya selama Ramadan ini. Nanti boleh menjawabnya di belakang Bu. Sekarang mah sesi tanya jawab dulu.
Sebelumnya ada pantun dulu. Kebun penuh dengan tomat. Cakap atuh Bu, ameh teu nunutan. Tomat dimasak lalu dimakan. Ramadan waktu yang tepat untuk bertobat. Semoga dosa kita terhapuskan. Amin. Bade ti Ibu heula Bu. Dari itu dulu. Tapi pertanyaan saya Bu, boleh bertanya sekitar pekerjaan Ibu di kantor DPRT. Ibu teh naon wae kitu calik wae atapi setuju we gitu ya Bu. Ngacung setuju. Boleh pertanyaan begitu Bu? Boleh, tapi dari ibu-ibu dulu lah. Ya, dari ibu-ibu dulu. Itu Kalau mah ada- sanes idenya kan Ibu jadi anggota dewan, naon wae nya pekerjaan di anggota dewan teh kalau kita melihat kalau ada acara voting setuju kayak gitu siga nunutan wae. Boleh ya Ibu nanya begitu? Ya boleh mangga. Mangga, Bu, iya. Aiji 2, terus saya 2. Jadi 2. Oh, dulu 4. Oh, saya langsung dikembangkan Mangga, Bu. Nanti dari bapak-bapak dulu satu ini. Oh, iya. Boleh satu pertanyaan dari bapak-bapak. Kemudian dari ibu-ibu 3. Jadi 4. Kemudian nanti dari ibu 2. Terus tadi ya rencana ibu dan yang lain-lain. Mangga dari Ibu mau ditampung dulu atau langsung? Ditampung dulu aja. Jadi tampung. Aduh. Dari bapak-bapak dulu, saya beri waktu. Kalau nggak ada ya ibu-ibu aja langsung nggak apa-apa. Oh, Ya. ayat. Ayah, Kayak ibu dulu. Ya. Ini mic-nya. Dari bingung nih, bingung. Dari ibu 1, kemudian ibu 1 ya, mangga pertanyaannya. Oh, angket Neng Siti di Pengker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsam dari Cipaku Hilir. Bu, Samsam dari Cipaku Hilir. Nama Samsam Nur Samsia. Saya dari Cipaku Hilir. Bu, izin bertanya, bagaimana menjaga produktivitas amalan Ramadan di bulan-bulan setelah Ramadan terlewatkan kadang semangatnya beda ya dari Ramadan. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten, ima sedikit rada curhat katanya. Abdi tati di Sawah Lega. Ibu kan profesi saya sebagai penjahit ya Bu, penjahit rumahan. Telah memplanningkan kalau misalkan di bulan Ramadan itu kita menerima targetnya biar pas di 10 terakhir ya Bu, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena saya berhusnudon ya kepada yang profesinya di luar itu kok bisa libur gitu ya Bu pas di bulan Ramadan itu, jadi bisa full ibadahnya. Nah ditargetkan. Ternyata setelah beberapa tahun, kadang 10 hari terakhir itu Bu banyaknya yang rombak gitu. Nah, ibu-ibu yang rombak itu bajunya sih biasanya hari berikutnya diambil, tapi curhatnya itu kadang suka lama Bu ngobrolnya. Bagaimana cara saya menyikapi agar beliau-beliau tidak merasa enak gitu ya Bu, tidak tersinggung. Saya menyampaikan karena planning saya gini-gini gitu, tapi tanpa menyinggung perasaan beliau. Hatur nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Ibu Dokter Dia. Masya Allah yang begitu segudang aktivitasnya.
kami para ibu rumah tangga kadang dengan waktu satu hari tersebut rasanya begitu sibuk, padahal tidak mempunyai aktivitas yang begitu luar biasa, apalagi seperti ibu dokter, kami hanya seperti ibu rumah tangga biasa. Kadang waktu sama keluarga kadang tidak efektif gitu ya. Nah, saya mau bertanya kepada ibu dokter, bagaimana cara memanage waktu ibu? Apakah ibu ada waktu bersama keluarga gitu? Kami kan ibu rumah tangga pasti banyak ya Bu ya waktunya sama keluarga, walaupun mungkin kualitasnya itu kurang, padahal kami cuma ibu rumah tangga. Sekarang ibu yang begitu luar biasa, apakah ibu ada waktu weekend gitu dengan keluarga? Karena Masya Allah gitu kegiatannya yang begitu luar biasa. Itu saja Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Tambah saya kantornya tadi jangan gentos nu bapak-bapak, saurang deui mah ngagentos nu bapak-bapak tadi. Oh, ka mana? Oh. Tosah tambihan 2 teu naon sok mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi Ibu Aan di Warung Lahang. Curhat dong. Badan naros Bu, bagaimana menyikapi orang di rumah yang tidur terus gitu ya, kadang jengkel, pegel, bangun sholat, kalau bangun paling mau sholat gitu, udah sholat tidur lagi gitu sampai waktu buka itu teh Bu, harus gimana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Katanya kan tidur tuh ibadah juga katanya gitu. Assalamualaikum. Agama, kebiasaan gitu ya. Suami istri bersatu gitu misalkan. Misalkan di rumah tangga ini istrinya yang rajin ke majelis taklim, terus dari keluarga yang memang dididik agamanya cukup gitu ya. Nah, ketemu dengan suami yang memang latar belakangnya berbeda dengan kita, dari kebiasaan, dari bahasa juga. Nah, itu mungkin bagi keluarga, misalkan seorang istri yang punya suami yang soleh, yang ilmu agamanya lebih tinggi, itu mungkin anugerah. Tapi ini saya pribadi punya suami yang memang kurang misalkan gitu ya dari pandangan saya ataupun orang lain, tapi saya juga bersyukur ya Bu ya, karena mungkin itu tanggung jawab saya gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana menularkan atau ada strategi yang jitu gitu untuk menerapkan apa ya namanya ilmu-ilmu atau apa ya dasar agama atau gimana ya, hasil kita di taklim ini gitu ya, untuk menularkan kepada keluarga kita, tapi dengan bahasa atau strategi yang baik gitu Bu. Jangan sampai, karena bagaimanapun juga suami itu pasti punya ego sendiri ya Bu ya, ketika kita memberitahu atau gimana, biar tujuannya itu sukses gitu, tapi tanpa menyinggung. Nah, begitu mungkin pertanyaannya. Pangitan ibu ge paham gitu ya maksud abdi. Pangitan sakitu. Terus pangitan ibu satu lagi, ini pengalaman abdi. Kadang ketika kita baca Quran itu adzan tiba, tapi ayat itu acan beres. Nah, itu bagaimana sebaiknya? Apakah kita berhenti dulu nunggu adzan, atau kita misalkan baca Quran, jawab dulu adzan, baca Quran lagi, jawab adzan. Nah, bagaimana itu Bu? Itu karena pengalaman saya itu ya. Begitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa, harusnya Bu tiap Ramadan ketakwaan kita teh bertambah itu ya. Ujiannya kapan? Tadi saya sampaikan malam lebarannya sudah langsung diuji gitu ya. Nah, karenanya ini luar biasa Bu, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu manusia teh kitu ya,
mood-moodan gitu ya. Ada saatnya taat, ada saatnya hoream, bosen gitu ya. Ada ujiannya ketika Ramadan karena suasananya demikian ya, ujiannya juga kita semangatnya beda dengan di luar Ramadan. Karenanya ada beberapa cara juga yang sebetulnya kita diberi tuntunannya. Dalam rangka kita juga menjaga ini ritme secara fisik, kesehatan kita terbiasa saum ya. Jadi dengan 6 hari Syawal, lalu biasakan dengan Senin Kamis misalnya, biasakan dengan Ayamul Bait yang tengah bulan, atau syukur-syukur kemudian kita menjadi mampu saum Daud. Nah, karenanya Bu, perencanaan tidak berhenti di Ramadan. Ya, kita sekarang berbicara supaya Ramadannya produktif. Tapi begitu selesai Ramadan, segera bikin perencanaan penjagaan. Seperti apa? Misalnya tadi saumnya dijaga, diniatkan gitu ya, bahwa keluar dari Ramadan kita meniatkan untuk rutin saum sunnah, misalkan seperti itu. Terus kemudian apalagi membaca Al-Quran. Jadi tetap direncanakan lagi kayak tadi, ditargetkan, misalnya sampai 1 bulan. Jadi nupang horeamna hatam Quran teh hatam sabulan. Eta teh pang horeamna. Jadi ketika Ramadan kita mampu, nah keluar Ramadan kita rencanakan lagi supaya bisa seperti itu. Nah misalnya gini, oke, berarti 1 hari 1 juz. Aduh tapi ma abdi teh riweuh. Nah ternyata Bu, inilah ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Beliau memaklumi bahwa umat Nabi Muhammad ini ya tadi naik turun ya, karena kan kita juga sering berdalihnya, iman teh naik turun segitunya. Nah tapi perhatikan Bu, naik turun itu bisa begini, naik turun, bisa begini ya. Naik turun bisa begini Bu, naik turun. Tungtungna kumaha? Turun. Tapi naik turun juga bisa begini, naik turun. Artinya apa? Pada saat kita merasa turun, lakukan sesuatu yang mengangkat kita lagi. Apa itu? Ya, apa itu kuncinya? Misalnya, 1, berkumpullah dengan orang soleh. Rutin, paksakan diri kita, majelis taklim, pengawasan apapun, pembinaan, apa segala macam, paksakan hadir. Karena kalau kita tidak memaksakan hadir, kita seolah-olah ketika turun ngantep kita turun gitu. Apa yang membuat kita bisa kesenggol lagi naik gitu? Ya, datangi orang soleh, minta nasihat. Ya, perbaiki dalam amalan yang lain. Jadi misalnya begini. Nuju hoream maca Quran, banyakin sodakohnya. Hoream sholatnya keteteran, misalnya gitu ya. Tingkatkan puasanya, tingkatkan baca Qurannya. Jadi tetaplah di dalam hidayah Allah, tetap cari, jangan menyerah gitu. Ya, nuju bosen di dia, asa capek di ini, cari kerjaan yang lain, cari silaturahim apa, pokoknya tapi di dalam kebaikan. Kita butuh orang lain untuk menjaga suasana Ramadan itu ya. Kalau ada kelas-kelas Quran, majelis taklimnya ikuti terus ini untuk menjaga kebiasaan tadi. Sehingga Bu, sebetulnya perencanaan itu tidak hanya di bulan Ramadan ya. Bismillah, ketika Ramadan kita semangat berinfak dan pahalanya berlipat ganda. Sama Bu, nanti di luar Ramadan pun kita dawamkan, kita jaga infak kita berlanjut ya. Di bulan Ramadan menyantuni anak yatim, emang nggak boleh di luar Ramadan menyantuni anak yatim? Tetap lakukan. Nggak bisa sendiri, bikin bersama-sama, sa-RT, sa-RW. Tidak harus kita punya majelis taklim misalnya gitu ya, atau mau dengan siapapun berkumpul seperti itu. Terus dijaga. Selain banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu ya. Ini bagian dari ikhtiar kita. Karena memang godaan-godaan mah pasti ada ya, tantangan pasti ada. Ya, nah memang kemudian Bu, menarik, saya mau nyambung dulu ya sebelum tadi Bu Tati tentang penjahit dengan keluarga. Ya tadi ada beberapa kaitan dengan keluarga ya, saya jawab sekaligus.
memang kita ini nggak bisa lepas Bu dari orang-orang sekitar kita. Sifatnya saling mempengaruhi. Kita rajin bangun jam 3 ningali nu digigireun kerek keneh gadakan kabita kerek deui gitulah kira-kira. Muncul gitu kan rasa seperti itu. Makanya ya kata Rasulullah SAW gitu ya, Allah merahmati seorang istri yang dia bangun untuk sholat malam dan dia juga membangunkan suaminya. Allah merahmati seorang suami yang bangun ya malam untuk beribadah dan juga dia membangunkan istrinya. Kan tidak dijelaskan Bu bagaimana cara membangunkannya. Nah itu mah rahasia masing-masing cara membangunkan mah, kondisi masing-masing ya. Udah jelas mentong di banjur nyambungnya kan gitu ya. Itu nanti mungkin ada ilmunya atau kita tahu kebiasaannya, apa yang membuat pasangan kita bangun, apa yang membuat anak-anak bangun gitu ya. Kan lamun dina ilustrasi ucing we Bu cenanya ucing ya. Ucing mendengar suara bel ngagoler we angger. Mendengar aya petasan ngabledug ngagoler we angger. Tapi mendengar bunyi kekeresekan eta tempat wadah makan kucingna di sada langsung dia bangun gitu. Nah, artinya kita juga ada sebetulnya. Ya. Dan kita bersama keluarga itu bersama-sama, Bu. Kita dengan keluarga itu bersama-sama. Dan kunci pertama apa? Komunikasi suami istri. Ini kunci pertamanya. Bangun kebiasaan untuk ngobrol. Ngobrol heula ibu. Ngobrol dalam segala hal. Segala hal tadi obrolkeun bareng. Mau pergi kemana diobrolkeun bareng, ajak itikaf bareng, ajak apa, ngobrol dengan penuh kegembiraan karena kita juga menginginkan kebersamaan di dunia ini kan menjadi kebersamaan di akhirat. Ya, ajak ngobrol. Kumaha ngobrolna eta mah masing-masing nu apal. Ya. Ada keluarga Bu yang menerapkan rapat keluarga. Aya keluarga nu kitu. Jadi mau Ramadan teh rapat sakeluarga teh. Gitunya. Ramadan ini AA mau apa? Teteh mau apa? Misalnya targetnya mau hafalan, mau baca nanti. Ya, nanti Umi bangunin ya, aku mau ini. Tapi ditanya setiap anak. Jadi yang bikin perencanaan bukan cuma ibunya. Semua anggota keluarga bikin perencanaan. Si bapak nu tadina hoream ge ningali barudakna punya perencanaan nyameureun era ku budak meureun kitunya mimitina gitu. Jadi bikin perencanaan juga. Ada yang begitu caranya gitu ya. Ada yang tidak pakai rapat-rapat, tapi kalau sama anak-anak baik Bu untuk ditanya. AA, Teteh, Adek, Ramadan ini mau apa? Dia pengen mobil-mobilan. Ya, eta mah pengen mobil-mobilan. Sekarang saumnya mau gimana? Baca Qur'annya mau gimana? Sok. Melatih mereka juga punya apa? Produktivitas di bulan Ramadan ini. Ya. Jadi kebersamaan dengan keluarga, menyampaikan nilai perbedaan antara suami dengan istri, Bu. Saya katakan tadi, ibu lebih tahu tentang kebiasaan-kebiasaan. Misalnya cara ngobrolnya kapan? Bisa jadi cara ngobrol teh sabari gogoleran menjelang tidur, ya, atau sabarina. Jadi cara ngobrolnya begitu. Aya nu cara ngobrolnya, ajak naik motor bareng, sabari boncengan, ngobrol. Ya kan suasananya dan dia mau mukaan HP kan ada sabari boncengan mah kan gitu misalnya gitu ya. Atau suami saya mah harus ngobrol nate sabari urang piknik kamana misalnya ngobrolnya tuh. Jadi menyampaikan nilai tidak harus selalu dengan cara begini gitu ya. Pulang ke rumah, Pak calik Pak, ya tadi di pangaosan teh kieu. Ya tahu ya. Dan yang kemudian juga ya apa yang dilihat dari kebaikan kita. Jadi melihat kita rajin misalnya tambah banyak baca Quran ya, karena membaca Al-Quran itu bukan doa baca Quran kita coba resapi ya. Doa selesai membaca Al-Quran. Itu kan doa-doa untuk melembutkan hati, menguatkan. Jadi ketika kita berargumentasi, berdialog dengan orang gitu ya. Saya kadang-kadang dengan orang-orang tertentu, Bu, sebelum ngobrol dengan orang-orang tertentu, dibacaan Quran heula, disolatan heula gitu. Supaya apa? Supaya ketika berbicara itu ya pas seperti apa yang kita inginkan terjadi ya. Kita berdoa, Robbi shrah li sadri
wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasir. Banyak doa gitu ya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak di rumah juga sama. Yang penting jangan tempatkan kita seperti komandan anu ngantu tunjuk, komandan anu ngan merintah, tapi semua anggota keluarga kita itu merasa ini adalah proyek bersama, program bersama. Mereka melakukan sesuatu, ada juga bagian kita yang kita lakukan sesuatu untuk mereka, ada yang mereka lakukan juga untuk kita. Jadi menyenangkan di rumah itu Ramadan itu. Jadi bukan tegang dengan target-target, tetapi sesuatu yang menyenangkan. Apalagi kalau masih kecil-kecil ya, anak-anaknya itu perlu ada proses pembiasaan. Tapi kalau sudah lebih dewasa dengan pemahaman mungkin bisa kita dekati, ajak ngobrol lah gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya tadi tidur terus gitu ya, nah memang ini perlu diperhatikan Bu, orang yang tidur terus itu. Kalau ringannya pamalesan, ringannya itu pamalesan, dia nyerah dengan hidupnya. Tapi beratnya Bu, karena salah satu ciri orang depresi itu tidur. Jadi orang depresi itu dia nggak mau bangun, dia lebih senang tidur. Karena kalau bangun dia harus berhadapan dengan realita, dia nggak mau berhadapan dengan kenyataan. Di antara cirinya ya itu senangnya tidur, males mandi, nggak mau keluar rumah. Jadi kalau saya diantaranya suka rada memaksa itu kalau mengajak orang-orang yang seperti itu adalah diantaranya tadi Bu, kenapa kita misalnya keluar gitu ya. Jadi udara di rumah Bu, jendela rumah, matahari masuk itu berpengaruh terhadap kondisi seseorang ya. Kalau misalnya ada yang kebiasaan seperti itu, misalnya anak atau apa masuk ibu ke kamarnya, buka hordengna sing caang, buka jandelana gitu ya. Jadi udara itu masuk gitu ya, ajak ngobrol perlahan ini karena dilihat gitu ya. Makanya tadi kita bikin perencanaan, bikin aktivitas bersama yang membuat dia mau tidak mau ikut, misalkan seperti itu. Perlahan Bu, tapi ajak ngobrol kenapa dengan dia seperti itu. Ya, dengan capek, dengan gimana. Jadi ayo, karena bahaya justru orang dibiarkan seperti itu, nggak produktif waktunya, lewat sehari-hari atau hanya habis dengan HP nyekrol gitu ya. Nah, itu bahaya. Ajak dia, suruh dia mandi. Kenapa di antara sunnahnya itu adalah mandi Bu? Bahkan baik kalau mandi sebelum sholat subuh, karena itu ya di antara prosesnya juga untuk membuat lebih punya semangat, lebih punya kekuatan ya. Nah ini walau alam Bu, mungkin nanti kalau secara lebih detail silahkan ada acara dengan ahlinya dan lain-lain gitu ya, seperti itu. Nah tadi saya balik ya Bu tentang penjahit. Jadi memang Bu di kita itu kuat nggak enakan. Cara mengatasi nggak enakan apa? Pakai tulisan atau sistem yang diubah. Jadi misalnya datang mau ngerombak gitu ya, misalnya seperti itu. Ya Bu, tiasa Bu, tabu sakit, dugi kata tabu sakit, abdi aya acara, aya agenda sanes. Ya memang betul misalnya gitu. Kalaupun dia datang, terima ini gini dengan pertanyaan sederhana Bu, kadang-kadang sudah selesai gitu ya soalnya. Atau saya punya engke dicandak we kaping sakieunya, misalnya begitu. Nah, ketika mengambil kalau perlu sudah tidak perlu interaksi lagi. Jadi misalnya kayak diambil mun Bu engke ku si AA kayak dipasihkan atau non, jadi tidak bertemu dengan kita. Itu juga cara-cara kita menghindari bertemu orang-orang yang toksik lah gitu ya, orang-orang yang jadi merusak agenda-agenda kita karena dia banyak ngobrol ngalir ngidur. Silaturahim beberapa menit seperti itu nggak masalah, boleh bagus-bagus aja Bu gitu ya. Tapi kalau berlebihan sebetulnya nggak masalah Bu, ditegesin aja gitu. Punten ya Bu, abdi masih keneh kieu atau napi kumaha gitu. Dan beberapa penjahit Bu saya tahu juga sudah dengan tegas saja tidak menerima. Jadi sudah dari awal Ramadan atau dari sebulan sebelumnya sudah pasang hanya menerima jahitan sampai dengan tanggal segini, hanya menerima rombakan misalnya sampai dengan tanggal segini. Setelah itu perem Bu, tutup. Perem udah mau diketokan, maksudnya tuh kitanya juga harus kuat. Kalau kita nak kagoda wae, akhirnya kita terbawa. Tapi kalau Ibu tenan naon da ngarombak mah, atau kasih jadwal. Menerima rombakan itu hanya dengan sampai dengan sebelum duhur.
Duhur kali itu sudah tidak menerima tamu. Nah itu juga cara kita mengatur, Bu. Ya, jadi jangan jadi orang yang menerima tamu kapan saja, itu repot. Jadi kita tuh baru mau istirahat, saya mau ketok deh. Baru mau baca Quran, saya mau ketok deh. Nah jadi ibu alokasikan saja, kasih pengumuman menerima atau buka ya, buka misalnya Ramadan gitu kan, menerima jahitan baru misalnya hanya sampai dengan tanggal sekian. Habis itu tidak menerima jahitan baru. Kalau penerima hanya rombakan sampai tanggal sekian misalnya. Kalau perlu mulai tanggal segini buka hanya jam 10 ke jam 12. Boom, dah. Jadi jangan terima yang di luar jam itu. Saya percaya, Bu, konsumen tuh ngikutin aja kok. Dalam penjahitnya tutup ya sudah, dia juga jam sakitu gitu. Gitu ya. Jadi kitanya yang harus bikin pengaturan-pengaturannya gitu. Nah, saya pikir tadi secara umum sudah ya Bu ya. Terus kemudian tentang mengatur waktu. Oh yang tadi membaca Al-Quran, kalau menurut saya sih selesaikan satu ayat Bu. Ayat yang tanggung kita baca, tuntaskan di satu ayat itu. Berhenti kemudian untuk azan nggak masalah gitu ya. Dituntaskan satu ayatnya saja. Nah ibu-ibu sekalian, menyikapi ngatur waktu saya bersama keluarga. Jadi memang ini panjang cerita Bu kalau dengan keluarga ya. Panjang cerita tuh begini. Saya bersama suami saya sudah menyepakati bahwa kami menikah itu punya tujuan apa dalam menikah itu. Sehingga ketika saya yang bekerja, suami saya juga bekerja gitu ya. Kita sama-sama tahu konsekuensi dari pekerjaan itu. Dan punya kesepakatan-kesepakatan ya. Bahwa yang dilakukan itu adalah dalam rangka ibadah, dalam rangka dakwah, dalam rangka kebaikan gitu ya. Itu ada hal-hal terus kalau misalnya ini kaitan dengan pekerjaan, dengan apa seperti itu, kita sudah tahu ada kesepakatan mana yang diutamakan. Itu adalah bagian dari kesepakatan-kesepakatan umum. Kemudian kalau hal-hal teknis Bu, yang penting adalah selalu berkomunikasi. Selalu berkomunikasi. Misalnya biasanya sih gitu kan, misalkan biasanya sih kalau hari Sabtu Ahad tidak ada agenda, tapi ternyata Sabtu ini ada agenda kemasyarakatan. Ya saya komunikasikan. Jadi di keluarga itu saya terbiasa bertanya, ini agenda sepekan ke depan apa? Beliau apa agenda sepekannya? Saya agenda sepekan bagaimana? Oh ternyata yuk keluar kota segala macam. Maka saya suka mencari waktu Bu, tetap mencari waktu untuk kebersamaan. Kadang misalnya saya pulang dari Jakarta, beliau pulang dari Purwakarta. Udah ketemu di mana? Ketemunya di Purwakarta gitu ya. Oh beliau tugas ke luar kota kemana gitu. Saya pas kosong, saya ikut tugas sama beliau misalnya gitu. Jadi kebersamaan itu menjadi sesuatu yang harus kita ciptakan. Ya, karena kunci dari sebuah keluarga pertama ada pada suami istri dulu. Ya, komunikasi dengan anggota keluarga yang lain juga dikomunikasikan ya, dikomunikasikan ini kunci. Dan waktu tadi Bu, saya pikir ya, saya ingat nasihat salah seorang guru saya. Beliau sudah wafat ya, almarhumah. Itu hafizah, dosen, pernah jadi anggota DPR RI, anaknya 13. Bagaimana cara mengatur waktu di keluarganya? Anaknya juga Bu sebagiannya hafiz Quran. Bagaimana cara mengatur di keluarganya? Jadi beliau memanage. Saya pernah sengaja mengikuti beliau seharian gitu untuk mengetahui bagaimana cara beliau memanage waktu dengan keluarganya. Jadi di rumah dengan anak yang sekian banyak, beliau juga mengatur. Misalnya anak pertama bertanggung jawab untuk anak yang nomor 5, anak kedua ngasuh anak yang nomor 6, anak kesini ngasuh misalkan tuh dari sisi kepentingan yang sehari-harinya lah gitu ya, mandinya, apanya misal gitu, itu diatur. Kemudian yang berikutnya juga membangun waktu-waktu berkualitas dengan anak-anaknya ketika bepergian itu. Misalnya bepergiannya dia mau ngajar, maka kalau anaknya di jam sekolah, berarti anak yang nggak sekolah itu dia ajak pergi ya. Kesempatan berada di kendaraan itulah ngajak ngobrol. Bukan pas cicing-cicing oge sibuk jeung HP dina mobil teh. Kan persoalannya kita gitu, bebarengan tapi sibuk jeung HP masing-masing. Ya, tapi dia mau enggak Bu, diajak ngobrol, dia jorok anaknya. Nanti dia
ngajar misalnya gitu ya. Nah, anaknya ada yang jagain lah gitu. Terus pulang ngobrol. Nanti sampai di rumah taruh anak ini, ganti nanti dia harus pergi kemana, ajak anak yang lain. Jadi setiap anak itu merasa istimewa. Setiap anak itu punya waktu yang berkualitas dengan ibunya. Ya. Dan di rumah juga dibangun kebersamaan, ada rapat keluarga gitu ya. Ada jadi tahu ya. Sehingga beliau mengatakan kepada salah satu nasihat kepada saya itu adalah kata kuncinya adalah barokah waktu. Apa Bu barokah waktu itu? Waktu kita semua sama-sama 24 jam. Tapi kalau kita niatkan segala aktivitas kita ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita dalam barokah waktu. Waktunya sama, tapi dalam waktu 24 jam si A bisa menyelesaikan 10 aktivitas, si B anggar dengan 1 aktivitas. Ya. Ini yang kemudian ternyata berbeda-beda di setiap orang. Nah, sehingga beliau mengingatkan kepada saya, pentingnya tadi Bu, niat kita, apa yang kita lakukan itu sesuatu yang habis baterainya. Yang kita lakukan dan kita niatkan itu sesuatu karena Allah, ya, sehingga sehingga Allah menolong kita. Ya, sehingga hadir pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah tuh banyak macamnya Bu. Misalkan kita memang sibuk, tapi anak-anak ternyata dijaga Allah kesehatannya, nggak ada yang sakit. Itu barokah Bu dari Allah. Ya, ibu-ibu punya aktivitas menolong orang lain, menyantuni anak yatim. Ya, kita gotong royong memperhatikan kondisi masyarakat, berdakwah dan lain-lain. Niat karena Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah. Kita titipkan kepada Allah. Ya. Jadi itu diantaranya sehingga waktu-waktu kita itu bisa efektif. Ya. Kan kayak gini, rapat sejam bisa, 3 jam bisa. Kalau kita fokus sejam rapat tuh selesai. Tapi karena sabari rapatnya banyak ting heureuna, ya konsumsinya yang banyak, balakai cerakanana segala macam gitunya. Jadi sebenarnya rapat sejam bisa jadi 3 jam kan gitu misalnya. Itu. Jadi kita coba pemanfaatan waktu sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan Bu dan kita jaga niat-niat dan cara kita sehingga mudah-mudahan pada saat itu juga hadir pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu pamitan Bu. Tadi buka apa? Ya, kalau pertanyaan Bu Betty terakhir ditanya anggota dewan itu kerjaannya apa? Jadi Bu, anggota dewan itu punya tiga fungsi. Fungsinya itu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Maksudnya legislasi itu adalah membuat peraturan bersama pemerintah. Fungsi anggaran mengelola anggaran bersama pemerintah, lalu mengawasi pelaksanaan dari aturan dan anggaran itu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukannya 2, rapat dan kunjungan. Memang jika rapat-rapat wae, tapi rapat itu kalau yang sering disiarkan itu mungkin adalah rapat paripurna, dan kalau rapat paripurna itu memang sudah tinggal mengambil keputusan setuju tidak setuju. Di mana hoghagnya itu rapat adanya namanya rapat komisi. Rapat komisi itu misalnya saya di komisi 7. Urusan saya apa? Urusan saya itu energi, listrik misalnya. Pertambangan, minyak, itu urusan saya. Perindustrian, kamari ibu-ibu ribu urusan gula, urusan minyak goreng, itu di perindustrian, misalnya saya ikut ngurus di situ. Lalu urusan riset dan inovasi, ini misalnya jadi urusan saya. Di mana rapatnya? Rapatnya di ruang-ruang komisi. Itu sebetulnya sering disiarkan juga, tapi harus di YouTube, lihat di TV parlemen. Kalau yang di TV-TV umum cuma memperlihatkan yang paripurna aja seringnya gitu ya. Nah, apa yang dibahas kalau soal aturan ya misalnya contohnya kita ngebahas siapa aja sih yang boleh beli gas melon. Gas melon teh punya 3 kilogram itu sebetulnya gas untuk masyarakat yang tidak mampu.
sampai dengan hari ini Bu, 70% LPG kita itu impor. Harga LPG yang Ibu dapat di gas melon itu dibayarin oleh pemerintah sekitar 40.000 50.000 per tabung. Jadi harga aslinya mah mahal, dah impor teh. Dalam setahun subsidi untuk LPG yang gas melon teh bisa lebih dari 100 triliun. Kita tadi pangmayarkeun ke pemerintah gitu. Nah, kita berarti gas melon misalkan gitu ya. Lalu kita juga merencanakan misalnya keuangan teh Bu, sebetulnya seperti di rumah tangga. Punya daftar kebutuhan, kahoyong seueurnya punya. Ari acis sakitu-kituna. Maka kita harus bikin prioritas. Nah, kalau di rumah yang bikin prioritas itu mungkin ibu sama bapak, ya, ibu hoyong gamis, bapak hayang sepatu, budak hayang HP, naon, acis sakitu. Jadi mana yang harus didahulukan? Nah, itu kan diatur sama ibu sama bapak. Kalau maksa pisan, darurat, ibu sama bapak yang menentukan. Misalnya, ya udah kita pinjem kemana, misalnya begitu. Negara juga sama. Negara juga punya daftar keinginan, punya daftar kebutuhan. Naon kebutuhan negara teh? Tadi misalnya subsidi energi, jalan lereskeun, gedung sekolah lereskeun, ya, rumah sakit pelayanan harus di kereta cepat ke Bandung Jakarta gitu ya. Tapi di mana acisna? Oh, nambut. Nah, Ibu, cicilan kereta cepat itu sebulan ya minimal 217 miliar sebulan. Tah, eta mah sebenarnya kahoyong, tapi abdi mah kamari teu satuju. Tapi pedah karena pengambilan suara akhirnya kita kalah, akhirnya berjalanlah proyek itu. Nah, jadi ibu sekalian, mengatur keuangan tuh begitu. Kalau di negara itu antara wakil rakyat dengan pemerintah, ya. Kata pemerintahnya, ya, sekarang kemarin sempat heboh ya kalau ibu dengar, ini dalam rangka mempersiapkan makan siang gratis gitu cenanya. Keur barudak mau ngambil dari bos, heula ada bos mah beda peruntukannya. Makanya PKS mah langsung bereaksi gitu ya, kita nggak bisa dari situ. Sabari lagi jadi salah kaprah ada makan siang gratis teh keur budak sakola lain keur ibu-ibu. Di lapangan teh abdi mah ngadukung da engke bakal makan siang gratis. Tulah lit gitu. Jadi itu Bu, di antara tugas anggota dewan itu kalau dia benar gitu ya, artinya dia akan menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hoghag jeung pamarentah, ya acis nu aya teh dikamanakeun. Acisna ti mana? Acisna di ibu-ibu bayar pajak. Kan gitu, masuk ke dalam APBN. Nah, acis ibu-ibu nu kenging sesah dikempelkeun kangge di dompet negara itulah kemudian yang akan digunakan. Cuma mau digunakan jadi apa? Nah, itulah tugasnya anggota dewan dengan pemerintah ngatur. Kalau pemerintah dan anggota dewannya terpaduli ka rakyat, nya acis teh nya seep gitu ya. Itu di antara. Kemudian pengawasan di lapangan, misalnya pemerintah punya perencanaan bikin ini bener teh, jalan teh gitu ya. Acisna leres teh, dikorupsi henteu atau kumaha gitu. Nah, ini di antara tugas-tugas anggota dewan ya Bu ya. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau kelihatannya kenapa hanya rapat dan rapat di anggaran ya. Ya ini memang mungkin kalau buat saya pribadi PR besar ya, PR besar kita ke depan tentang pendidikan politik ya. Saya dapat laporan Bu, H-1, H-2 pemilu kemarin pasar teh rame jiga nu bade lebaran cenah kitu. Kunaon eta ibu-ibu seueur nu ka pasar cenah nyaranak amplop. Hasil mendapat amplop yang banyak baralanja di pasar cenah kitunya. Aya nu kenging dalam satu keluarga sampai tembus sampai 1,7 juta gitu ya, sampai segala gitu ya. Sampai Bu ceritanya sama saya gitu ya. Da balanjana ge sabari dicanak keneh eta si amplopna teh dicanak. Jadi nyana kaluarkeun atosna teh tina amplop gitunya, seperti itu. Tapi selesai pemilu sekian hari kemudian mereka antri beras. Inilah ironi negeri kita. Jadi ini PR besar ya, bahwa masyarakat datang ke majelis taklim, belajar tentang agama, menjadi pribadi-pribadi yang lebih soleh, tapi masih belum paham tentang apa yang terjadi di negeri ini, sehingga akhir walau alam ini memang PR kedepannya aja mungkin gitu ya Bu ya, atau